Mohon izin karena yang menjadi narasumber sudah lengkap, kemudian dari rekan media juga sudah hadir 4, masih menunggu 2 lagi OTW. Tapi mengingat waktu mungkin kita mulai saja, oke, Bapak Ibu, untuk preskon kita pada eh, pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil Ditjen Pemeliharaan Provinsi NTT, Bapak Catur Arianto Widodo. Yang kami hormati Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Bali NTB NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hari. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak D. Kemudian juga Kepala Kanwil Ditjen KN Negara Bali Nusra yang diwakili oleh Ibu Jenny. Kemudian yang kami hormati Kepala BDK Denpasar ini Bu Dina nih baru muncul di layar nih. Selamat pagi Bu. Pagi, Tentunya Pak. juga yang kita banggakan para pejabat atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Vertikal Kemenku 1 di wilayah Provinsi NTT, dan tidak ketinggalan juga yang terakhir yang kami banggakan rekan-rekan dari media yang pagi ini sudah berkenan hadir di forum Preskon APBN bulan April untuk realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2024. Ada dari RRI, dari T-Max, kemudian dari Antara News, dan juga dari Poskupang ya. Ini wajah-wajah baru semua nih, dua dari yang hadir ternyata wajah baru ya, menggantikan yang lama yang memang sudah beralih tugas. Bapak Ibu semua, pertama-tama tentunya mari kita bersyukur jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita pagi ini kembali bertemu dalam forum rutin bulanan kita untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan APBN di wilayah NTT kepada seluruh masyarakat melalui rekan-rekan media yang ada di Kupang tentunya. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada seluruh stakeholder, mitra kerja dari Eselon 1 yang dengan tidak kenal lelah juga selalu mendukung kami dalam upaya untuk menyusun laporan ALKO dan juga kegiatan preskon pagi ini. Baik, seperti biasa Bapak Ibu semua, acara preskon akan diawali dengan pemaparan dari Kepala Kanwil Ditjen Pemeliharaan Provinsi NTT terkait dengan kondisi terkini dari update belanja khususnya di APBN di wilayah NTT, kemudian nanti disambung dengan paparan dari masing-masing unit eselon 1 dari pajak, bea cukai, dan kekayaan negara untuk memaparkan terkait dengan update terkini dari kondisi penerimaan negara di unit kerja masing-masing. Dan juga tentunya nanti dari Bu Dina apabila ada yang dapat ada yang disampaikan nanti bisa menyampaikan pada sesi selanjutnya. Dan acara akan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan rekan-rekan media. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, yang pertama mari kita sama-sama kita simak paparan kondisi fiskal regional NTT untuk kondisi sampai dengan bulan Maret tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pemeliharaan Provinsi NTT. Kepada Bapak Catur Arianto Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusra, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid P2 Humas, Pak Gede Wirawiweka. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Kanwil Bea dan Cukai Bali NTB NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai Pak Hari Mardianto. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusra yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Jenny. Dan juga Kepala Badan Diklat Keuangan Denpasar yang
kali ini hadir langsung ini Bu Dina ini. Bu Endang Pancawardhani atau Bu Dina yang kemudian sudah hadir juga. Dan juga rekan-rekan dari Kemenq 1, baik dari Kanwil ataupun juga dari KPPN ataupun dari Satker di lingkungan Kementerian Keuangan di Provinsi NTT. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dari 7 media, 4 telah hadir untuk memenuhi undangan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, dan juga kami mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekilafan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada saat ini kami akan melakukan update terkait dengan kondisi APBN, fiskal dan juga ekonomi regional di Provinsi NTT untuk periode yang berakhir 31 Maret 2024. Kami mohon maaf juga karena kemudian acara ini baru terselenggara saat ini, hari ini, karena kami juga harus menyesuaikan waktunya, disinkronkan dengan pelaksanaan konferensi APBN yang ada di pusat yang dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan dan juga yang dilakukan di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Karena kemudian kami kebetulan untuk beberapa kanwil, terutama yang menyangkut kanwil pajak dan kanwil kanwil Bea Cukai dan kanwil DJKN itu kemudian menyangkut beberapa wilayah dalam lingkungan Bali Nusra. Baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian, sedikit kami menyampaikan terkait dengan kondisi global terkini dan juga yang mempengaruhi perekonomian nasional dan juga perekonomian regional di Provinsi NTT. Sedikit kami sampaikan bahwa secara umum kondisi geopolitik sudah mulai membaik di sana, meskipun kita melihat potensi eskalasi yang masih cukup tinggi. Kenapa ini menjadi satu concern? Karena kemudian tensi geopolitik yang berkembang itu mengakibatkan beberapa disrupsi terkait dengan rantai pasok, kemudian juga mengakibatkan kenaikan dari harga, terutama harga komoditas pangan dan energi, yang kemudian dapat memicu inflasi. Kemudian kita melihat juga di kondisi fiskal, kita melihat bahwa The Fed ataupun Bank Sentral Amerika masih menunda untuk memotong suku bunga yang beberapa waktu lalu kemudian beberapa kali mereka naikkan. Jadi kondisi ini menyebabkan kemudian arus modal masih berlari ya, ataupun mengarah kepada perekonomian Amerika yang kemudian menyebabkan beberapa risiko terkait dengan penanaman modal dalam hal ini untuk bunga obligasi portofolio, yield obligasi portofolio di Indonesia, dan juga berpengaruh juga kepada kondisi dari nilai tukar yang kemudian ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan terhadap suku bunga terhadap nilai dolar Amerika Serikat sana. Kemudian kita melihat pemulihan ekonomi sebetulnya sudah mulai terlihat, namun masih relatif stagnan ya. Kalau sebelumnya kami menyampaikan 50-50 itu masuk ke dalam zona di mana PMI manufacture-nya itu kemudian ada di zona ekspansi dan juga di zona kontraksi di sana. Kita melihat ada kenaikan sedikit, sekitar 52, sekian berada di di zona kontrak ekspansi, sementara 48 ada di sekitar di zona kontraksi di sana. Jadi kita melihat untuk ekonomi ini, untuk ekonomi Asia, khususnya di negara ASEAN dan juga di India itu terlihat cukup bagus ya perspektif di sana. Namun untuk negara Eropa dan Jepang juga Amerika itu kemudian masih relatif stagnan.
Kemudian untuk PMI secara khusus, ini PMI untuk Amerika, India, dan Tiongkok, ini sudah menunjukkan berada pada zona ekspansi, sementara untuk Jepang, Eropa, dan juga Inggris itu masih dalam zona kontraksi. Untuk negara ASEAN sendiri, untuk Vietnam, itu kemudian berada pada zona kontraksi, sementara untuk Indonesia berada pada zona ekspansi. Artinya dia berada di atas 50 ya, di atas 50 nilainya. Kemudian kita masih melihat volatilitas dari harga komoditas, terutama untuk komoditas energi dan pangan. Kondisi yang masih rentan tadi, kemudian kita melihat berpengaruh juga terkait dengan kondisi nasional. Namun demikian kita juga melihat bahwa pemerintah masih mampu menjaga kondisi ekonomi secara nasional pada level yang cukup terjaga. Ini adalah kondisi yang kemudian berpengaruh di tingkat nasional ya, di mana kita melihat dari sisi neraca perdagangan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan di sana. Yang ini dikarenakan penurunan kinerja ekspor karena kemudian adanya moderasi harga komoditas yang diekspor dari Indonesia. Kemudian kita melihat juga meskipun inflasi masih ada kecenderungan tendensi untuk kemudian naik karena masih bergejolaknya situasi di tingkat global, kita melihat bahwa inflasi di dalam negeri masih cenderung stabil, terutama sekali karena kita telah memasuki masa musim panen, di mana kemudian harga beras, komoditas utama yang berpengaruh terhadap inflasi itu cukup harganya menjadi lebih terkendali di sana. Kemudian kita melihat kondisi pasar keuangan domestik yang masih terdampak ketidakpastian, terutama tadi yang terkait dengan penundaan pemangkasan suku bunga The Fed tadi ya, yang masih berpengaruh, sehingga ini juga berpengaruh terhadap yield dari SBN, di mana kemudian untuk mengimbangi kondisi yang tadi disampaikan, maka kemudian yield SBN kita ada kecenderungan untuk naik di sini. Kemudian kita melihat juga prospek perekonomian jangka pendek masih cukup terjaga, di mana kemudian kita masih melihat untuk PMI manufaktur itu kemudian masih dalam kondisi yang ekspansif di sana. Dan juga kita melihat dari beberapa indikator yang ada yang berkaitan dengan ekonomi yang ada di Indonesia, kita melihat masih prospek yang cukup baik, di mana kemudian kita masih melihat optimisme masyarakat yang berpengaruh terhadap konsumsi. Dari sisi investasi kita melihat bahwa investasi di IKN diharapkan kemudian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian dari sisi belanja pemerintah, pembayaran THR dan juga kenaikan gaji ASN diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan secara nasional. Satu hal yang perlu mendapat perhatian sebetulnya adalah terkait dengan kinerja ekspor yang sebagaimana disampaikan tadi menunjukkan tren penurunan, perlambatan dikarenakan tren harga komoditas yang juga termoderasi. Kita melihat di sini pengaruh di nasional tadi ternyata juga cukup berpengaruh positif juga. Kondisi yang terjaga di tingkat nasional berpengaruh positif terkait dengan kondisi regional yang ada di NTT. Kita melihat di kuartal 4 itu kemudian kita masih tumbuh, dan untuk kuartal 1 2024 masih kita tunggu ya, nanti di awal bulan Mei insya Allah keluar, tapi kita prediksi pertumbuhan cukup baik karena kemudian kita melihat realisasi belanja pemerintah khususnya juga cukup baik di sana. Kemudian untuk inflasi di Provinsi NTT juga masih cukup terjaga di sana, dan kita melihat bahwa kemudian realisasi yang berasal dari belanja pemerintah untuk pengendalian inflasi juga cukup baik di sana. Kemudian neraca perdagangan di Provinsi NTT
sepanjang bulan Maret 2024 itu mengalami defisit ataupun terkontraksi. Namun secara akumulasi sampai dengan bulan Maret itu masih kemudian mengalami surplus di sana. Jadi untuk Maretnya sendiri defisit, tetapi secara akumulatif itu masih terlihat surplus. Dan kita melihat bahwa untuk kinerja APBN di Provinsi NTT, kalau boleh kami sampaikan, masih cukup terjaga. Baik, kita uraikan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Pertama terkait dengan kondisi inflasi, kalau kita lihat di sini relatif cukup terjaga ya, meskipun kita melihat adanya beberapa kenaikan harga dari barang komoditas di wilayah-wilayah yang kemudian diukur kota-kota ataupun wilayah urban ataupun wilayah rural yang kemudian diukur inflasinya di sini. Dan kita melihat bahwa belanja pemerintah untuk penanganan ataupun pengendalian inflasi juga cukup intensif juga untuk mampu mengendalikan inflasi tersebut. Lanjut. Ini adalah gambaran dari realisasi belanja pengendalian inflasi, baik untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, ataupun komunikasi yang efektif. Jadi untuk kelancaran distribusi ini digunakan untuk intervensi pada sektor transportasi ya, terutama untuk pembangunan sarana infrastruktur untuk memperlancar transportasi di sana. Jadi untuk kelancaran distribusi dan transportasi di sini. Jadi kita melihat realisasinya mencapai 14,44% dari total alokasi sekitar 803,74 miliar. Untuk keterjangkauan harga ini terutama sekali digunakan untuk tanggap darurat bencana ataupun monitoring bencana ya. Dan ini kita melihat sudah terrealisasi 3,59% dari total 11,79 miliar rupiah alokasinya. Kemudian untuk ketersediaan pasokan, terutama di sini untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur dan juga untuk intervensi pada kelompok makanan dan minuman ya di sini. Jadi ini terrealisasi 5,75% dari total alokasi 2,38 triliun rupiah. Kemudian untuk komunikasi yang efektif, utamanya untuk penyajian laporan ataupun publikasi statistik harga yang dilakukan oleh BPS, ini sudah terrealisasi 6,34% dari total alokasi sebesar 2,61 miliar rupiah. Sedikit kami mengulas mengenai indikator kesejahteraan regional, kita melihat juga kondisi yang relatif mengalami peningkatan ya di sini. Jadi untuk beberapa angka seperti tingkat kemiskinan, kemudian rasio Gini, kita masih menunggu publikasi terbaru ya untuk tahun 2024 ini. Tapi dari angka terakhir menunjukkan menunjukkan tingkat kemiskinan ataupun rasio Gini ataupun tingkat kesenjangan yang semakin menurun. Untuk indeks pembangunan manusia menunjukkan pencapaian yang makin naik, meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional masih di bawah rata-rata nasional. Sementara untuk nilai tukar petani mengalami kenaikan 0,53%, sementara nilai tukar nelayan mengalami penurunan 0,06%. Jadi ini sebetulnya lebih dipengaruhi oleh cuaca ya, di mana kemudian kalau cuacanya buruk biasanya tangkapannya jelek, tetapi kalau cuacanya banyak hujan biasanya petani bisa mulai untuk bercocok tanam. Dan nilai tukar petani ini juga dipengaruhi oleh musim panen yang kemudian juga mulai tiba. Lanjut.
Rekan-rekan media yang kami hormati, kami perlu update juga mengenai kinerja APBN kita, di mana pendapatan negara terrealisasi 783,88 miliar atau 20,13% dari yang ditargetkan. Dan jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan 3,77%. Sementara belanja negara terrealisasi 7,50 triliun rupiah atau 19,73% dari total alokasi, dan jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu kemudian mengalami kenaikan 6,84%. Baik, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu di mana kenaikan tersebut berada. Kalau kita lihat dari sisi kenaikan, kita melihat bahwa untuk pendapatan dan hibah kenaikannya ada di di pendapatan negara bukan pajak ya, di bukan pajak. Sementara untuk realisasi pendapatan perpajakan itu kemudian sedikit terkontraksi di sana dikarenakan adanya penerimaan PPN, kemudian juga restitusi pajak, dan juga adanya beberapa penerimaan pajak yang di carry over di 2024 itu kemudian sudah semakin sedikit ya kalau kita lihat. Jadi di satu sisi ini memang kalau kita lihat juga makin baik ya kalau kemudian ada carry over yang semakin sedikit. Jadi untuk lebih jelasnya nanti untuk perpajakan barangkali nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Kanwil DJP dan juga Kanwil DJBJ, dan juga nanti untuk PNBP sebagian akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Kanwil DJKN. Sementara untuk kinerja belanja, kalau kita lihat di sini, kinerja belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 36,43% kalau kita bandingkan year on year dengan tahun sebelumnya di sana. Ya. Sementara untuk kinerja transfer ke daerah itu kemudian mengalami sedikit kontraksi 3,75% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kinerja belanja pemerintah pusat, lanjut. Balik lagi. Untuk kinerja belanja pemerintah pusat nanti akan kami uraikan lebih lanjut, tetapi secara umum kalau kita lihat dari data yang ada, kenaikan kinerja belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh kinerja belanja pegawai, belanja barang, dan belanja sosial. Di mana untuk belanja pegawai dipengaruhi oleh pembayaran THR dan juga kenaikan gaji. Kemudian untuk belanja barang dipengaruhi oleh aktivitas pemilu yang berjalan di bulan Februari yang lalu, dan juga aktivitas persiapan untuk pemilu kada ya, pilkada yang kemudian juga sudah mulai masuk di dalam tahapannya. Dan juga untuk belanja bantuan sosial ini lebih dipengaruhi oleh pembayaran Kartu Indonesia Pintar yang ada pada Institut Agama Kristen Negeri di bawah Kementerian Agama. Sementara untuk realisasi belanja modal ini terkontraksi 25,55% kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya. Jadi ini nanti akan saya uraikan lebih lanjut di belakang ya. Tapi teman-teman saya rasa ini straightforward saja ya. Straightforward saja dari tabel-tabel yang ada. Jadi kalau untuk realisasi itu menunjukkan nilai persentase realisasi menunjukkan nilai realisasi dibandingkan dengan pagu, sementara growth itu adalah nilai realisasi nominal realisasi dibandingkan dengan nominal realisasi tahun sebelumnya. Ini straightforward saja. Lanjut. Baik, mungkin untuk terkait dengan pendapatan negara, khususnya di PNBP kami sampaikan
bahwa untuk PNBP sampai dengan bulan Maret yang lalu di tahun 2024 mengalami kenaikan 14,62%. Jadi dengan capaian 298,79 miliar rupiah. Dan capaian ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan BLU yang kemudian mengalami peningkatan di sana ya. Kalau kita lihat jenis pendapatan BLU ini menyumbang 90,02 miliar rupiah dari total pendapatan yang ada di sana. Kemudian kita lihat juga PNBP lainnya mencapai 209,57 miliar rupiah. Jadi untuk singkatnya bahwa untuk pendapatan ini terutama PNBP ini dipengaruhi oleh makin tertatanya proses pengesahan pendapatan di BLU sehingga realisasi dari pendapatan BLU ini dapat meningkat di tahun 2024 ini. Oke, lanjut. Sementara untuk belanja negara, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk belanja pegawai, belanja barang, dan juga belanja bantuan sosial mengalami kenaikan yang masing-masing dipengaruhi oleh kenaikan gaji dan pembayaran THR, kemudian tahapan dari pemilu, dan juga pembayaran dari beasiswa Indonesia Pintar ya, PIP yang ada di Institut Agama Kristen Negeri. Sementara untuk belanja modal ini masih didorong dari aktivitas terutama di Kementerian Perhubungan dan juga di Kementerian PUPR. Namun demikian jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, memang ini sedikit terkonstruksi ya kalau kita lihat untuk belanja belanja modal ini. Lanjut. Rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian, sedikit kami sampaikan untuk belanja tematiknya. Ini adalah jadi kalau belanja itu dapat disajikan dalam bentuk jenis belanja, tetapi juga dapat disajikan dalam belanja tematik ya. Jadi kalau kami boleh sampaikan untuk belanja infrastruktur sudah terrealisasi 8,88%, belanja yang terkait dengan pengarus utamaan gender atau responsif gender telah terrealisasi 14,38%, belanja untuk mitigasi perubahan iklim telah tercapai 7,53%, belanja anggaran kesehatan telah terrealisasi 17,69%, perubahan adaptasi perubahan iklim tercapai 0,87%, dan belanja anggaran pendidikan telah terrealisasi 12,17%. Sementara untuk penanganan stunting ada yang untuk intervensi dukungan dari pagu 23,5 miliar telah terrealisasi 7,30 miliar, untuk intervensi sensitif dari 33,90 miliar telah terrealisasi 666,44 juta rupiah, dan untuk intervensi spesifik dari 184,59 juta saat ini belum terrealisasi. Jadi ini gambaran belanja-belanja tematik yang sangat berpengaruh ya kalau kita bicara mengenai infrastruktur, responsif gender, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, dan juga penanganan stunting. Ini sangat relevan sekali dengan kondisi yang ada di Provinsi NTT ini. Lanjut. Sementara untuk belanja program perlindungan sosial, kami boleh sampaikan di sini ada beberapa bantuan sosial yang dilakukan secara pusat perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yatim piatu atau kita mengenalnya YAPI ya. Ini kemarin ada pertanyaan juga ya terkait dengan YAPI, realisasinya mencapai 1,2
10 miliar rupiah. Kemudian bantuan pangan non tunai Ini mau naik gaji lagi. MT ini mencapai 379,88 miliar rupiah. Kemudian realisasi PKH atau program keluarga harapan terrealisasi 413,17 miliar rupiah. Dan kartu prakerja terrealisasi 10,13 miliar rupiah. Jadi ini straightforward juga ya Pak, rekan-rekan media ya. Jadi ini jenis bantuannya adalah seperti ini dan kemudian realisasinya mencapai sekian miliar rupiah. Saya rasa ini bisa langsung dilihat saja nanti. Lanjut. Terkait dengan belanja transfer ke daerah, kami boleh sampaikan pada saat ini memang transfer ke daerah itu kemudian kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan di sana, terutama dari beberapa jenis TKD yang realisasinya masih belum baik. Terutama adalah dari dak fisik dan juga dari dana desa. Dana desa yang kemudian kalau kita lihat realisasinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu kemudian mengalami penurunan. Sementara untuk yang lainnya secara umum kinerjanya lebih bagus ya, lebih kalau kita lihat khususnya untuk dana bagi hasil dan juga DAU itu mengalami peningkatan di sana. Sementara untuk dak fisik, dak non fisik dan juga dana desa itu sedikit mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk dana bagi hasil itu telah terrealisasi 14,48%, di mana kebanyakan itu terrealisasi pada DBH pajak penghasilan. Sementara untuk persentase penyaluran terbesar ada di DBH SDA, baik mineral batu bara ataupun SDA panas bumi. Jadi DBH dengan nilai nominal terbesar ada di PPH, tetapi dengan persentase terbesar ada di SDA. Kemudian untuk dana alokasi umum telah terrealisasi 25,07%, di mana kebanyakan adalah dalam bentuk DAU Blok Grant. Sementara untuk insentif fiskal sudah terrealisasi 2,94% dari total 3,55 miliar yang menjadi pagunya di sana. Oh sorry, maksud saya terrealisasi 3,55 miliar atau 2,94%. Tulisin di pensil ada. Tulisin pensil. Pagunya sebesar Uang hariannya bayar aja. 120,95 miliar. Uang harian. Sementara kalau kita lihat di sini untuk dak fisik dan juga dana desa memang realisasinya masih belum menggembirakan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya. Dak fisik ini terutama terkait dengan sampai saat ini memang masih dalam tahap persiapan untuk pembayaran dak fisik. Kemudian untuk dana desa ini terutama sekali karena kesiapan dari desa, karena di tahun 2024 ini terdapat perubahan kebijakan di mana kemudian beberapa desa, banyak desa yang kemudian perlu menyesuaikan diri, terutama terkait dengan pembayaran irmak dan non-irmak ya. Kalau periode sebelumnya kan tidak ditentukan penggunaannya, tetapi di tahun ini ditentukan penggunaannya, di mana kemudian desa-desa itu perlu untuk waktu yang lebih lama untuk kemudian mengumpulkan data-data ataupun menyusun SPJ-nya. Baik, lanjut. Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD,
secara total untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTT, kami boleh sampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah itu terrealisasi 3,67 triliun atau 12,41% dari target. Kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya ini mengalami penurunan ya, terutama dalam hal ini terkait dengan pendapatan asli daerahnya. Kemudian untuk belanja daerah terrealisasi 1,95 triliun atau 6,55% dari alokasi, mengalami penurunan 6,45% year on year-nya. Surplus mencapai 1,72 triliun dengan silpa mencapai 1,76 triliun rupiah. Gambaran dari kinerja APBD ini dapat disajikan dalam ikon APBD sebagai berikut. Jadi kalau rekan-rekan media mungkin bisa langsung lihat, lanjut. Ini adalah capaian dari belanja regional yang kemudian kalau kita lihat dari sisi growth itu kemudian mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Jadi ini juga perlu untuk kemudian mendapatkan perhatian karena kinerja pendapatan daerah dan juga belanja daerah yang terkontraksi ini akan dapat berpengaruh juga terkait dengan pencapaian program dan kegiatan dari pemerintah daerah. Sementara untuk sampai dengan saat ini kontribusi dari transfer dari pemerintah pusat mencapai 91,17%. Ini terutama sekali karena PAD-nya juga kalau kita lihat dari tahun sebelumnya itu kemudian mengalami penurunan. Lanjut. Pada bagian terakhir, saya mungkin update secara singkat terkait dengan UMI ya, pembiayaan ultramikro dan juga kredit usaha rakyat ya, atau KUR yang kemudian ada di Provinsi NTT. Untuk KUR kita melihat di sini secara umum total penyaluran KUR bisa di screenshot ya. Total penyaluran KUR sampai dengan bulan Maret itu mencapai 589,79 miliar untuk 13.654 debitur yang ada. Jadi kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan lebih dari 100%. Kemudian untuk sektor terbesarnya ada masih di sektor perdagangan besar dan eceran, sementara lembaga penyalur terbesar ada di Bank BRI. Sementara wilayah dengan penyaluran terbesar ada di Kota Kupang dengan total penyaluran mencapai 64,18 miliar. Jadi ini bisa dimaklumi ya bahwa kemudian di Kota Kupang biasanya aktivitas perdagangannya sudah cukup tinggi sehingga penyaluran KUR-nya biasanya juga cukup tinggi juga di Kota Kupang. Selanjutnya untuk penyaluran kredit ultramikro atau pembiayaan ultramikro telah tersalur 55,57 miliar untuk 13.192 debitur yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan 53,7%. Kemudian kita masih melihat juga penyalur terbesar adalah PT PNM Permodalan Nasional Madani dengan total penyaluran 34,97 miliar untuk 8.440 debitur. Sektor yang terbesarnya adalah di sektor perdagangan besar dan eceran. Hal yang menarik di sini untuk penyaluran UMI terbesar adalah ada di Kabupaten Flores Timur. Jadi mungkin ini juga berpengaruh terkait dengan menggeliatnya aktivitas di Flores Timur, terutama untuk kegiatan ultramikro. Jadi ultramikro itu adalah yang disalurkan melalui lembaga non perbankan dan biasanya ini terkait juga dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan untuk mendorong agar UMKM, terutama UMKM rintisan itu dapat berkembang di sana. Jadi biasanya memang yang mengakses pembiayaan ultramikro ini adalah
UMKM rintisan yang kalau secara umum penyalurannya tidak banyak ya, dia biasanya maksimum sampai 20-an juta, tapi biasanya rata-rata 2 sampai 3 juta, 2 sampai 3 juta, dan biasanya digunakan untuk biasanya untuk ultramikro lah, biasanya untuk jualan di pasar atau kemudian untuk kegiatan-kegiatan aktivitas UMKM yang sifatnya ultramikro tadi. Baik, itu adalah sebagai penutup barangkali terkait dengan update APBN. Selanjutnya mungkin sebagaimana kami sampaikan setiap triwulan sekali, setiap 3 bulan sekali kami akan mengupdate juga progres untuk proyek strategis nasional terpilih di NTT. Jadi proyek PSN ini adalah sebagian yang ada di Provinsi NTT. Bahkan ini mungkin sebagian yang kecil lah, tetapi memang kami ambil karena kami ingin menyampaikan konsistensinya, karena memang di periode sebelumnya ini sudah kami laporkan. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan Bendungan Manikin, di mana progres fisiknya di sini telah mencapai 42,41%, di mana untuk tahun ini kontraknya adalah 642,18 miliar. Dan ini adalah proyek multi-years kontrak di sini ya. Kemudian untuk proyek pembangunan Bendungan Manikin untuk paket 2-nya itu progres fisiknya mencapai 58% dengan nilai kontrak mencapai 470 miliar rupiah. Kemudian untuk pembangunan Bendungan Bay paket 1 telah tercapai progres fisiknya 51,14%, di mana untuk nilai kontraknya 292,26 miliar rupiah. Sementara untuk Bay tahap paket kedua itu adalah progres fisiknya mencapai 38,58%. Selanjutnya ada juga pekerjaan pembangunan infrastruktur permukiman mendukung rumah khusus bagi warga eks Timor Timur ya. Di sini yang kemudian sudah tercapai progres fisiknya mencapai 22,19% dengan nilai kontrak 110 miliar rupiah. Kemudian ada juga pembangunan SPAM untuk air minum di sini untuk mendukung kawasan warga pejuang Timor Timur, di mana progres fisiknya mencapai 1,63 miliar dengan nilai kontrak 96,40 miliar rupiah. Kemudian ada juga pembangunan gedung kampus dan ruang kuliah untuk Akademi Teknik Kupang, di mana progres fisiknya mencapai 9,34% dengan nilai kontrak 57,79 miliar rupiah. Kemudian ada juga pembangunan jembatan Liliba di sini yang progres fisiknya mencapai 42,41% dengan nilai kontrak 642,18 miliar. Demikian juga pembangunan fasilitas pelabuhan Lewo-Lebar di Lembata ini yang mencapai progres fisik 49% dengan nilai kontrak 48,17%. Kemudian pekerjaan pengembangan Bandar Udara Komodo, di mana kemudian ini progres fisiknya mencapai 4,30% dengan nilai kontrak 32,60%. Selanjutnya ada pekerjaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut Kedindi Reo yang ada di Reo di Manggarai ini progres fisiknya 29,50% dengan nilai kontrak 41,79 miliar. Kemudian lanjutan pekerjaan pelapisan runway, taxiway, dan apron pada Bandara Tambulaka, progres fisiknya mencapai 45,54%. Kemudian pekerjaan pelapisan runway, taxiway termasuk marking pada Bandara Tambulaka, progres fisiknya 1,14% dari kontrak 23,68%.
Kemudian paket preservasi Jalan Aigelea Kota ND yang progres fisiknya mencapai 21,09% dari nilai kontrak 106 miliar rupiah. Kemudian ada pembangunan gedung pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 yang nilai kontraknya mencapai 14,15 miliar rupiah. Ada juga pembangunan Rambu Suar, Pelabuhan Waiwole, Pelabuhan Riau, dan Pelabuhan Batu Tua, progres fisiknya 32,07%. Kemudian ada pembangunan rumah susun Polres Manggarai Barat, progres fisiknya 28,35% dari nilai kontrak 18,38 miliar. Kemudian pembangunan rumah susun Kodam 9 Udayana untuk Korem 161 Wirasakti, progres fisik 14,08%, nilai kontrak 18,62 miliar. Pembangunan gedung laboratorium terpadu, progres fisiknya 20%, nilai kontrak 35,52%, dan preservasi Jalan Labuan Bajo, Malwatar, dan batas Kota Ruteng yang progres fisiknya telah mencapai 21,27% dari nilai kontrak 94,90 miliar rupiah. Jadi ini mungkin gambaran dari proyek-proyek strategis nasional terpilih yang bisa kami sajikan. Sekali lagi ini baru sebagian proyek strategis nasional, tapi kami memang pilih dari sisi sebaran dan juga dari sisi dampaknya dan juga dari signifikansi dana yang kemudian dialokasikan di sana. Baik, mungkin rekan-rekan media intinya untuk menutup barangkali kami boleh menyampaikan kondisi APBN masih cukup terjaga ya. Peran APBN untuk mendukung pertumbuhan di Provinsi NTT masih cukup terjaga dan kita masih melihat juga pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada di Provinsi NTT utamanya terkait dengan inflasi juga masih dilakukan dan juga masih kalau kita lihat terlihat juga dari progresnya yang kemudian dari waktu ke waktu juga terlihat perbaikan yang ada di sana. Beberapa hal yang kemudian perlu mendapatkan dorongan ataupun penekanan mungkin terkait dengan akselerasi belanja, terutama di belanja daerah yang kemudian perlu terus didorong untuk belanja pemerintah pusat, terus upaya untuk mengakselerasi utamanya untuk belanja modal yang sepertinya untuk bulan April itu mulai ada akselerasi yang nanti akan kami laporkan di bulan Mei ya. Tetapi kalau kami lihat progresnya mulai berjalan di bulan April. Mungkin ini demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Catur Arunto Dodo, Kepala Kanwil Dijen Pos NTT yang telah menyampaikan update terkini dari kondisi fiskal regional di wilayah NTT. Jadi sepertinya sampai dengan triwulan 1 kita masih cukup optimis dengan kondisi yang ada, baik kondisi makro, kemudian kondisi fiskal kita juga cukup baik dari sampaikan Pak Kanwil. Namun tidak menutup kemungkinan juga kewaspadaan kita terhadap kondisi global yang semakin hari semakin meningkat tensinya khususnya di geopolitik Timur Tengah gitu ya, karena ada perang yang sampai sekarang masih terus berlangsung dan juga adanya pemilu di AS yang menyebabkan Bank Sentral The Fed itu menunda penurunan bunga rate sehingga menyebabkan dolar itu terkumpul di sana sehingga nilai tukar terhadap mata uang negara lain itu menjadi melemah seperti itu. Kemudian risiko-risiko ini ke depan bisa lebih teratasi gitu ya, sehingga tidak berdampak lebih jauh terhadap perkembangan kita di nasional maupun regional di NTT. Baik, selanjutnya untuk menyampaikan update terkini dari kondisi pendapatan negara dan hibah, kami persilahkan untuk yang pertama kali Pak Hari dari Kanwil Ditjen Pajak Nusra untuk dapat menyampaikan update terkini dari kondisi penerimaan perpajakan di wilayah NTT tentunya sampai dengan 31 Maret 2024. Kepada Pak Hari, kami silakan.
Maaf, Pak Edi. Eh, ini ada dua pihak nih, Pak Hari sama Dijen Pajak Nusa. Yang mana Pak? Dijen Pajak Nusa dulu atau Pak Hari dulu? Pak Hari DC, Pak Edi. Mohon izin Pak Hari, suaranya. Sebentar. Suara Baik Bapak, sudah cukup oke nih. Silakan Pak Ari. Pak Edi, mohon maaf ini ada dua pihak. Pak Harinya dari BC, tadi disebut Dijen Pajak. Kalau Dijen Pajak saya Pak Edi Gede Wira. Yang duluan yang mana nih? Pajak kah atau BC kah? Waduh, mohon maaf Pak Gede. Sepertinya dari pajak dulu Pak. Pak Gede dulu kali ya. Siap. Mohon maaf Pak. Ketukar-tukar namanya. Manut. Silakan Pak Gede. Mohon maaf karena ketukar-tukar dengan keingkat dengan Pak Budi nih. Pak Budi. Dari Budi ya, siap. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Yang saya hormati Kakak Direktorat Jenderal Pendanaan NTT, Bapak Catur Arianto Widodo, dan sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT, yang saya hormati Kakanwil DJBC diwakili Pak Hari, Kakanwil DJKN yang diwakili oleh Ibu Jenny, yang saya hormati Kepala BDK Denpasar, Bu Dina, dan terutama yang saya hormati, saya sayangi rekan-rekan media yang hadir di acara konferensi pers ALPO edisi Maret 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera, Om Swastiastu. Izin Pak Catur menyampaikan sekilas kinerja penerimaan pajak periode Januari sampai dengan Maret 2024, khususnya di lingkungan NTT untuk wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Catur, ada beberapa media massa yang baru di sini mengikuti konferensi pers APBN untuk Nusa Tenggara. Izin saya memberikan highlight kami di Kanwil DJP Nusa Tenggara, wilayah kerjanya itu meliputi NTB dan NTT. Untuk unit kerja KPP-nya ada 11 unit kerja KPP, 5 di wilayah NTB dan 6 di wilayah NTT. Untuk di NTT itu di Pulau Floresnya ada KPP Pratama Ruteng, ND, dan Momere. Untuk di Pulau Sumbanya KPP Pratama Waingapu. Untuk di Pulau Timurnya ada 2 KPP, KPP Atambua dan KPP Kupang. Kinerja penerimaan pajak khususnya untuk Provinsi NTT di tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 ini, dari target sebesar 3,491 T, realisasi yang dicapai sebesar 487 M. Dengan capaian sebesar 13,96%, growth minus 1,81%. Sebagai pembanding saja, karena wilayahnya juga untuk NTB, sampai selama tahun 2024 ini targetnya sebesar 4,348 T. Realisasi sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar 704 M dengan tingkat capaian 16,21% dan tingkat pertumbuhan 10,28%. Jika dievaluasi penerimaan per jenis pajak sampai dengan Maret 2024 ini, berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak di tahun 2024,
pada Provinsi NTT didominasi oleh jenis pajak penghasilan (PPH) sebesar 330,94 M dengan pertumbuhan sebesar 17,12% dengan tingkat capaian 18,83%. Pertumbuhan positif terjadi pada jenis pajak PPH sebesar 17,12% tersebut dikarenakan adanya pembayaran PPH lintas tahun dari masa pajak. Untuk PPN dan PPNBM ada realisasi sebesar 139,84% dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar minus 29,3%, capaiannya sebesar 8,47%. Pertumbuhan negatif sebesar 29,03% ini terjadi akibat adanya beberapa restitusi wajib pajak yang cukup besar di awal tahun 2024 ini. Untuk jenis pajak PBB dan BPHTB tumbuh positif sebesar 34,6%. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran lintas tahun dari masa pajak tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024. Untuk PBB dan BPHTB tingkat capaiannya sebesar 3,41%. Selanjutnya perkembangan penerimaan dilihat dari sektor usaha yang dominan. Yang terbesar adalah dari sektor usaha administrasi pemerintahan. Tadi disampaikan oleh Pak Catur juga bahwa realisasi dari belanja pemerintah, baik dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja sosial, cukup besar sampai dengan bulan Maret tahun 2024 ini, dan tumbuhnya juga dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ada pertumbuhan. Dari sisi penerimaan pajaknya terdapat pertumbuhan sebesar 6,65%. Peranan dari belanja pemerintah ini sebesar 39,77%. Sektor dominan yang kedua itu dari sektor perdagangan dan eceran dengan peranannya dari total seluruh penerimaan sebesar 18,84%. Namun dibandingkan dengan tahun lalu ada pertumbuhan negatif sebesar 9,92%. Sebagaimana tadi penjelasan di perjenis pajak, perdagangan ini tumbuh negatif dikarenakan adanya restitusi yang cukup besar di awal tahun dari beberapa wajib pajak. Untuk pertumbuhan yang negatif juga terjadi dari sektor angkutan dan pergudangan. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan kegiatan import. Izin Bapak Ibu dan rekan-rekan media menyampaikan untuk evaluasi kinerja kepada SPT tahunan tahun pajak 2023 yang dilaporkan sampai dengan Maret 2024 ini khusus untuk di wilayah kerja Provinsi NTT. Untuk WP Badan, ada pelaporan sebesar 3 di tahun 2024 ini 3.683 SPT WP Badan atau tumbuh sebesar 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Mohon maaf Pak Gede. Peran sebesar 14,28. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus itu Pak. Sudah cukup jelas atau masih putus-putus Pak? Ini sudah jelas Pak. Mohon diulang yang terakhir, kalimat terakhir aja Pak. Karena tadi putus-putus itu. Ya? Ya. Yang SPT.
Siap, siap. Baik, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi diingatkan. Izin untuk evaluasi kinerja kepatuhan pelaporan SPT tahunan di tahun pajak 2023 yang dilakukan di tahun 2024 ini khusus untuk Provinsi NTT. Pelaporan SPT Badan sampai dengan Maret 2024 ini terdapat pelaporan sebesar 3.683 SPT WP Badan atau tumbuh sebesar 11,3% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3.309. Untuk SPT wajib pajak orang pribadi, terdapat pelaporan sebesar 183.035 SPT WP orang pribadi, atau tumbuh sebesar 14,28% bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 160.163 SPT WP orang pribadi. Secara keseluruhan, penyampaian SPT tahunan per Maret 2024 sebesar 186.718 SPT atau sebesar 97,22% pencapaiannya dari target SPT di tahun pelaporan SPT tahun 2024 sebesar 192.057 SPT, baik SPT orang pribadi maupun SPT badan. Izin Bapak Ibu dan rekan-rekan media menyampaikan current issue di tahun 2024 ini sampai dengan Maret 2024 ini hal-hal yang jadi current issue. Yang pertama telah terbit aturan terkait pemberian insentif PPN atas mobil listrik. Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait pemberian insentif PPN DTP atau ditanggung pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor listrik atau KBL berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu untuk tahun anggaran 2024. Tujuan dari pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi, ekosistem kendaraan listrik, dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik. Ketentuan ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelum ini, untuk pelaporan SPT Badan, pada kesempatan ini kami juga sangat memohon bantuan dari teman-teman media sebagai shareholder untuk terus menginformasikan ke wajib pajak khususnya di NTT agar segera melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Karena batas waktu penyampaian pelaporannya sampai dengan 30 April 2024. Tentunya kita semua menghindari untuk tidak terkena secara otomatis, terkena sanksi, tidak atau terlambat lapor untuk SPT badannya 1 juta. Untuk itu sangat kami harapkan bantuan seluruh rekan-rekan, khususnya rekan-rekan media, untuk ikut menghimbau seluruh wajib pajak badan di NTT untuk segera melaporkan sebelum 30 April 2024. Kemudian isu yang berikutnya masalah pemadanan NIK NPWP. Target validasinya 729.085 yang sudah tervalidasi sebesar 639.187 atau 87,67% dari target validasi. Yang belum tervalidasi sebesar 89.898. Batas akhirnya per 1 Juli 2024 seluruh NPWP sudah memakai format 16 digit NIK sebagai NPWP. Untuk itu sekali lagi kami sangat berharap bantuan dari rekan-rekan media untuk ikut mensosialisasikan hal ini agar wajib pajak yang belum memadankan NIK NPWP segera melaporkan memadankan NIK NPWP sebelum 1 Juli 2024. Demikian Pak Edi, Pak Catur, dan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sehubungan evaluasi kinerja penerimaan negara dari sektor pajak. Demikian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih Pak Edi. Mantap, mantap Pak Gede. Baik, terima kasih
Pak Gede Wirawiweka, Kabid P2 Humas, Kanwil DJP Musra ya, yang telah menyampaikan update terkini dari kondisi penerimaan perpajakan di NTT untuk periode triwulan 1 ya, atau 31 Maret 2024. Sekaligus tadi menitipkan pesan kepada rekan-rekan media untuk bisa menyebarluaskan terkait dengan tadi adanya pajak relaksasi untuk mobil listrik ya, dan juga pemadanan NPWP, peralatan SPT juga. Baik, mungkin itu rekan-rekan media apa yang sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kondisi terkini dari penerimaan perpajakan di NTT. Baik, selanjutnya kami persilahkan mewakili Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Bali NTB NTT, Bapak Hari Mardianto, Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBJ Bali NTB NTT, untuk dapat menyampaikan update terkini dari kondisi penerimaan kepabeanan sampai dengan Maret 2024 untuk wilayah NTT. Pada Pak Hari, kami silakan. Terima kasih Pak Edi. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak Edi? Jelas Pak Hari, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kakanwil DJBP, Bapak Catur, kemudian dari Kanwil DJB yang diwakili oleh Pak Gede Wiro, kemudian dari DJKN Ibu Jenny, dan dari BDK Denpasar Ibu Dina. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf bahwa Pak Kakanwil, Pak Susila Brata, tidak bisa hadir di tengah-tengah bersama kita karena beliau dengan jam dan acara yang sama pada hari ini ada dua acara bersamaan. Yang pertama dengan DKRO dari Kemenko Eselon 1 dengan Pak Dirjen, dan juga satunya ada acara bersamaan juga. Beliau mewakilkan kepada saya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang terhormat juga kepada seluruh rekan-rekan media dan peserta Zoom pada siang hari ini, izinkan kami dari DJBC, Kanwil DJBC Bali, NTB NTT, ingin sedikit memaparkan capaian kita hingga penerimaan di akhir Maret 2024. Saya akan review penerimaan di Bali Nusra. Di Bali, NTB, dan NTT hingga 31 Maret 2024. Realisasi penerimaan DJBJ Bali Nusra secara overall keseluruhan 1.236 miliar dari target yang ditetapkan 6,1 miliar. Ini naik sebesar 170,58% dari year of year-nya, atau capaian tahunan 20,03%. Kenaikan ini didominasi oleh penerimaan bea keluar dengan proporsi yang cukup besar, 27,14% dari target bea keluar nasional. Capaian tiap provinsi Bali hingga saat ini 21,51%, sedangkan NTB di 19,58% dan NTT di 44,63%. Ini dipengaruhi juga karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Kemudian adanya potensi impor bahan pokok, dan juga dipengaruhi tarif BK dari konsentrat tembaga sebesar 10%. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa izin ekspor konsentrat tembaga ini akan berakhir di 31 Mei 2024. Next. Untuk khusus penerimaan di NTT, jadi dari target 14,98 miliar,
ini sampai dengan 31 Maret sudah terrealisasi sebesar 6,67 miliar. Dan kemudian penerimaan regional NTT ini juga menunjukkan kinerja positif yang ditopang oleh sektor bea masuk dan cukai sebesar 44,63% dibandingkan dari target tahunan. Kemudian dari sisi realisasi bea masuknya, breakdown dari total penerimaan tadi, dari sisi realisasi bea masuk, ini 6,25 miliar dari target yang ditetapkan 14 miliar. Kemudian dari sisi cukai, sudah terkumpul hingga 31 Maret ini sebesar 0,42 miliar dari target yang ditetapkan 0,88 miliar. Di sisi bea masuk, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa terdapat importasi tidak rutin berupa komoditi beras oleh Perum Bulog dengan total 12.890 metrik ton atau senilai dengan 8,4 juta US dollar di bulan Januari dan Maret. Di bulan April ini telah terrealisasi impor beras tambahan oleh Perum Bulog sebesar 7.300 metrik ton dengan nilai 4,8 juta US dollar. Pada sisi cukai, ada pertumbuhan 93,01% dibandingkan year of year atau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pertumbuhan positifnya ini memang didukung dengan adanya penerimaan yang tidak rutin atas munculnya denda administrasi di bidang cukai yang tercatat sebesar 275 juta. Next. Bapak Ibu sekalian, kinerja neraca perdagangan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sampai dengan 31 Maret ini defisit kita ada 0,03 juta US dollar. Secara akumulatifnya pada bulan ini sudah tercatat surplus sebesar 3,9 juta US dollar. Arah neraca perdagangan NTT selama 2024 ini memang dipengaruhi oleh importasi bahan pokok dan bahan baku penolong. Pada sisi ekspor, inline dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kakanwil DJP tadi, bahwa kita ada penurunan sekitar 24,15 dari year of year-nya, yang tercatat 4,35 juta US dollar. Memang ini disebabkan adanya penurunan ekspor pipa, yaitu 99,71%, dan pangan olahan sebesar 13,87%. Tetapi tren positif ini masih tercatat seiring peningkatan ekspor susu sebesar 35,18 dan juga ada kontribusi dari semen sebesar 35,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sisi impor tercatat 4,3 juta US dollar atau tumbuh sekitar 2.313 year of year yang didorong adanya peningkatan importasi kopra, serealia, dan kemudian biji-bijian. Pada sebelah kiri bawah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada top 5 komoditi ekspor maupun komoditi impor. Pada top 5 komoditi ekspor, pada peringkat pertama diduduki oleh pangan olahan, kemudian disusul furnitur, susu, semen, dan kosmetik. Untuk impor, ada serealia, yaitu ini kacang-kacangan dan biji-bijian, kemudian kopra, bijian, kopi, dan teh, yang terakhir di alat berat. Next. Dibandingkan dengan NTT, perdagangan Bali Nusra, neraca perdagangan, sampai dengan Q1 2024 ini masih mencatatkan surplus sebesar 232,65 juta US dollar. Memang year of year-nya kita turun 58,11%.
Untuk ekspor Bali Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan selama Q1, yaitu kegiatan ekspornya menghasilkan 649,70 juta US dollar atau naik 0,76 year of year-nya. Di bahan baku penolong, kinerja ekspor ini mencatatkan 583,38 juta USD, kemudian disusul barang konsumsi 133 dan kemudian disusul barang modal 4,18 juta USD. Pada sisi impor tercatat sebesar 417,05 juta US dollar atau naik 341,8% dari year of year-nya, yang didominasi barang modal sebesar 256, kemudian disusul bahan baku dan penolong 147, dan terakhir barang konsumsi 12,29 juta US dollar. Next. Trending isu atau lokal isu yang ada di wilayah NTT, Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai beserta Bea Cukai Atambua ini melakukan program asistensi dan edukasi UMKM. Bea Cukai Atambua ini secara rutin telah melaksanakan program asistensi dan edukasi kepada UMKM. Kali ini kunjungan dan asistensinya dilaksanakan kepada CV Kuronca yang merupakan eksportir tomat. CV Kuronca ini, Bapak Ibu ketahui, bekerjasama dengan kelompok tani di Kabupaten Belu untuk memenuhi permintaan ekspor. Sehingga nanti ke depan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Tujuan memang kegiatan ini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selama ini dan diharapkan akan dapat meningkatkan serta memperluas market atau pasar bagi pelaku UMKM khususnya di wilayah NTT. Next. Dari sisi kinerja pengawasan, Kanwil DJBC Bali NTB NTT telah mencatatkan dari Januari hingga akhir Maret tercatat highlight penindakan kita sebesar 56 kegiatan. Dan khusus untuk di bulan Maret ini, dari sisi penindakan di bidang kepabeanan, ada 4 penindakan di bidang kepabeanan dan ada 10 penindakan di bidang cukai. Untuk 4 penindakan di bidang kepabeanan ini, ada berupa barang bukti, ya, 4 karung dari berbagai jenis pakaian bekas, kemudian 350 kilo dari pupuk area, dan kemudian tangkapan juga dari berbagai makanan dan minuman. Kalau di bidang cukai, kebanyakan didominasi pelanggaran hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau barang kena cukai lainnya seperti MMEA. Dari batang rokok, kita kumpulkan 330.860 batang rokok dari berbagai merek. Dan kemudian dari MMEA, ini ada sebanyak 627 liter. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dari Kanwil DJBC Bali Nusra. Saya kembalikan kepada Bapak Edi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Hari Mardianto, Kabid Kepabeanan dan Cukai dari Kanwil DJBC Bali NTT. Ya, terima kasih Pak Hari atas informasinya. Jadi kalau dari sisi kepabeanan, bea cukai, sepertinya targetnya kinerjanya cukup baik Pak ya. Sampai triwulan 1 sudah 44%. Gitu. Mudah-mudahan untuk triwulan selanjutnya target ini akan terlampaui gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih kembali Pak Hari. Selanjutnya mewakili Kanwil Ditjen Keuangan Negara Bali Nusra, kami persilahkan Ibu Jenny
untuk dapat menyampaikan paparan terkait dengan update terkini dari penerimaan dari pengelolaan BUMN di wilayah NTT. Pada Ibu Jenny, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Yori boleh dibantu untuk share screen ya, Pak Yori atau dari panitia. Terima kasih. Oke, siap. Mas Boni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT, Nusa Tenggara Timur, atau juga kepala termasuk sekaligus Kepala Kanwil DJPB Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabid P2 Humas ya Pak Gede Wiro. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Kanwil DJBC Bali NTB NTT yang hari ini diwakili oleh Pak Hari. Kemudian Ibu Dina, Kepala BDK dan Pasar, para Kepala Satker Kemenq di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu rekan-rekan media. Ada tadi disebutkan Pak Edi ada 7 media. Mohon izin kami mewakili Bapak Kakanwil yang hari ini kebetulan beliau sedang cuti. Kami menyampaikan update dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Bali Nusra yang kalau di Kupang kami hanya ada satu KPKNL ya, KPKNL Kupang. Ini update sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Baik, sebelum kita ke kinerja, izin kami menyampaikan sebelumnya. Ini slide keduanya ini langsung ya. Beda slide. Oke. Iya, baik. Di Kanwil DJKN Bali Nusra untuk di NTT itu ada satu kantor ya, KPKNL Kupang. Jadi kami mohon izin sebelum menyampaikan update terkait kinerja kami, izinkan kami juga menyampaikan kolaborasi Kanwil DJKN Bali Nusra dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur. Jadi kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dengan Pemkab dan Pemkot yang ada di NTT itu mulai dari pelaksanaan penjualan barang milik daerah melalui lelang, kemudian penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk pemanfaatan dan juga untuk pemindahan barang milik daerah, kemudian ada juga pengelolaan atas piutang daerah dan kami juga selaku bagian dari RCE itu juga memberikan asistensi benchmarking, kemudian pemberian layanan dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah kepada Bapak Ibu di Pemprov NTT termasuk Pemkab dan Pemkotnya. Next. Kemudian DJKN itu adalah salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan yang tugasnya itu adalah mengelola kekayaan negara. Dan untuk BUMN yang dikelola di Nusa Tenggara Timur saat ini untuk pengelolaan BUMN ini posisi di awal tahun itu ada sebanyak 78.213 NUP dengan total nilai buku secara keseluruhan adalah 77 triliun. Nah ini terbagi dalam tiga, ini paling besarnya itu ada pada pos tanah gedung dan bangunan. Nah ini kalau kita breakdown secara keseluruhan, kalau di NTT kan ada tiga
kepulauan besar ya. Yang pertama yang di Sumba itu untuk tanah dan bangunan ini kami dari 77 triliun ini yang kita tampilkan hanya yang tanah dan bangunannya. Nah di Sumba ini untuk tanahnya itu ada sebanyak 1,125 triliun, sementara bangunannya adalah 328 miliar. Kemudian untuk di Flores untuk tanahnya itu ada 9,1 triliun yang dikelola, kemudian bangunannya 1,7 T. Sementara untuk Timor, Rote, dan Sabu itu untuk tanahnya ada hampir 32 triliun ya, 31,978 tepatnya. Dan kemudian untuk bangunannya sebanyak 3,6 triliun. Sementara yang di luar RTP masih di provinsi sama, minor saja, tanahnya sebanyak 272 miliar dan bangunannya 4,2 miliar. Demikian. Nah, itulah aset-aset yang dikelola di Nusa Tenggara Timur yang seluruhnya digunakan untuk membantu menunjang tusi pemerintah di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, nah dari BMN yang kita kelola itu selain menunjang tusi, nah kami juga mengenerate penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak yang dikelola dari JKN itu terdiri dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah PNBP BMN. Kemudian PNBP dari pengurusan piutang negara, dan yang terakhir dari PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang. Nah, untuk PNBP BMN dari BMN yang tadi kami sebutkan untuk diberikan untuk apa namanya, tujuan utamanya adalah untuk mensupport tusi. Nah, selain mensupport tusi, itu juga dilakukan optimalisasi, dan optimalisasi itu dalam bentuk pemanfaatan BMN, atau kalau memang untuk aset-aset yang sudah tidak digunakan untuk tusi itu bisa dilakukan penjualan dalam hal ini melalui lelang. Nah, untuk PNBP yang berdasar dari 3 komponen ini, BMN, PN, dan lelang, per tutup buku Maret kemarin 2024 per 31 Maret itu telah terrealisir sebanyak 1,8 miliar atau 10% dari total target 18 miliar untuk keseluruhannya. Yang tertinggi itu adalah realisasi dari PNBP lelang. PNBP lelang ini berasal dari bea lelangnya. Jadi bea lelang dari pelaksanaan lelangnya, baik bea lelang maupun juga harga pokok kalau yang dijual adalah yang untuk disposal. Nah, di sini untuk PNBP lelang itu tercapai sebanyak 13,74% dari target 10,45 miliar, yaitu tepatnya 1,4 miliar. Nah, untuk yang kedua, target yang kedua tertinggi adalah PNBP BMN. Nah, kalau PNBP BMN ini berasal dari pemanfaatan aset dan juga pemindah tanganan aset. Dalam pemindah tanganan di sini adalah penjualan untuk aset-aset yang sudah dispose. Nah, di sini di sini sudah tercapai sebanyak 402 juta ya. 402 juta ini sama dengan 5,11% dari target 7,8 miliar. Ini berasal dari pemanfaatan dan juga dari penjualan. Kemudian untuk piutang negara ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutangnya. Jadi hanya yang dihitung adalah biaya administrasi. Biaya administrasi itu kisarannya tergantung dari pelaksananya. 1% kalau secara tertentu dan kemudian ada 10%. Nah, itu besaran PNBP piutang ini masih relatif kecil sekali ya, masih 181.000 dari total target 9.100.000 rupiah. Next. Nah, ini terkait dengan tadi kami sebutkan juga bahwa salah satu dukungan kepada
Pemda di wilayah Provinsi NTT adalah pelaksanaan lelang BMD dan juga pelaksanaan penilaian. Nah, untuk pelaksanaan lelang di pemerintah wilayah Pemda di wilayah Provinsi NTT ini khusus untuk lelang barang milik daerah ya. Nah, dari pelaksanaan lelang ini artinya dari pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh KPKNL Kupang itu ini adalah wujud untuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemindahantanganan barang milik daerah. Dan tujuannya tentu adalah untuk peningkatan PAD-nya, kepastian hukum, dan juga tentunya memenuhi asas transparansi dan akuntabel. Karena lelang terbuka, harga naik-naik atau turun-turun. Jadi di situ ada persaingan, sehingga asas transparansi akuntabelnya bisa terpenuhi, termasuk kepastian hukumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat perdata 31 Maret 2024 ini, selama 3 bulan itu sudah dilaksanakan 6 pelaksanaan lelang barang milik daerah dengan total yang terjual ada sebanyak 186 lot. Nah, untuk nilainya pokok lelang itu berhasil dihimput sebanyak 1,369 miliar. Nah, yang mana dari periode dari 2023-2024 ini ada 12 pemerintah daerah di NTT yang sudah memanfaatkan jasa lelang dari KPKNL Kupang, yaitu ini dari tahun lalu ya, dari 2023 sampai 2024. Ada dari Kabupaten Sika, ada Manggarai Barat, kemudian ada Rotendao, ada Timur Tengah Selatan, kemudian Kupang, Dagekeo, ada Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Alor, Kota Kupang, dan kemudian Provinsi NTT. Masih ada sekitar 10 Pemda lagi yang belum join, nanti mungkin ke depan kita harapkan 10 Pemda juga ini juga akan berkenan untuk bergabung menggunakan layanan KPKNL, sehingga nanti apa yang kita harapkan transparansi, akuntabel, dan peningkatan PAD melalui lelang ini bisa tercapai. Nah, selain lelang, kita juga support dalam bentuk pelaksanaan penilaian pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, salah satu tujuan dari penilaian barang milik daerah ini untuk dilaksanakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan juga untuk pendatanganan dan juga dalam rangka proyeksi dan tujuan lainnya. Jadi kalau dari Pemda minta penilaian itu tujuannya yang pertama untuk LKPD, kemudian bisa untuk pemindahantanganan, bisa juga pemanfaatan juga sudah pernah. Kemudian untuk yang pemindahantanganan ini, untuk yang penilaian di sini yang sudah melaksanakan yang sudah menikmati layanan KPKNL Kupang dan sudah berkolaborasi dengan KPKNL Kupang, itu ada 2 Pemda ya. Yang pertama adalah pemerintah Kota Kupang. Di sini minta penilaian dalam rangka pemindahantanganan. Kemudian untuk Manggarai Barat ini tujuan penilaiannya dalam rangka pemanfaatan. Ada untuk KSP juga. Jadi ini nanti ke depannya berarti ini sudah terbuka pemikirannya bahwa BMD pun itu harus bekerja buat kita. Jadi bukan hanya kita mengeluarkan dana dari ini, tapi juga bisa dilakukan pemanfaatan. Jadi sudah mengikuti pola kerja BNN, dan ini kita support dalam bentuk penilaian. Next. Kemudian selain itu selain tadi penilaian BMD, kemudian kepada Pemda juga di sini kami sebutkan salah satu bentuk dukungannya itu adalah hibah. Jadi di tahun 2024 ini sudah ada beberapa persetujuan hibah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dan kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa untuk tahun 2024 ini hibahnya dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah Provinsi NTT yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan,
Dan itu nilai hibahnya adalah sebanyak 30 miliar lebih, 30,7 miliar. Ini bentuknya apa? Ada pelabuhan penyeberangan Aimere, ini nilainya sebesar 11 miliar rupiah. Kemudian ada juga pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita, nilainya 10,33 miliar. Kemudian ada juga lampu pelabuhan Aimere, nilainya 388 juta. Kemudian ada rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere, nilainya 8,2 miliar. Dan yang terakhir ada lampu suar SBNP Darat Aimere, nilainya 788 juta rupiah. Next. Kemudian kami update terkait dengan program strategis nasional dan proyek strategis nasional. Untuk program strategis nasional yang dilibatkan kami adalah terkait dengan sertifikasi barang milik negara. Sertifikasi barang milik negara ini menjadi penting karena ini adalah salah satu bentuk pengamanan dari sisi hukum atas aset negara, atas barang milik negara. Ya, ini bentuk pengamanannya adalah mensertifikatkan. Jadi apa yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk pengadaan tanah ini, untuk pembebasan lahan ini, untuk kepentingan TUSI. Nah, ini ya, kalau sebelumnya kita abai dan ini kemudian akan berdampak pada berpindahnya secara ilegal aset negara kepada pihak-pihak yang berhak atau kemudian malah bisa menimbulkan sengketa. Nah, ini salah satu bentuk mitigasinya adalah dengan melakukan sertifikasi. Ini adalah bentuk pengamanan dari sisi hukum atas barang milik negara. Nah, untuk 2023 kami izinkan 2023 itu dari target 823 sertifikat di tahun 2023 itu kita berhasil menyelesaikan dengan bantuan, tentu bantuan dari satuan kerja yang menggunakan aset dan juga BPN itu selesai hampir 1.999 sertifikat di tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 ini lebih kecil. Kenapa? Karena sebagian sudah bersertifikat. Jadi di 2024 ini kita mentargetkan seluruh sisa tanah yang belum bersertifikat itu diangkat semua untuk disertifikatkan. Namun tetap akan dilihat mengenai kondisi asetnya seperti apa. Karena ini sudah habis penghabisan, jadi mungkin lebih challenging lagi, lebih menantang lagi. Jadi untuk tahun 2024 ini ditargetkan ini keseluruhannya 437. Sisa yang ada di database kita yang belum bersertifikat itu semuanya diurus. Dan untuk sampai dengan Maret ini sudah selesai sebanyak 28 sertifikat. Nah, kami mohon doanya nanti sampai penutup bisa selesai keseluruhannya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ini sudah di akhir-akhir karena untuk program sertifikasi ini sudah mulai di tahun 2013. Jadi untuk tahun 2024 ini mulai tahun 2023 kemarin itu seluruhnya diambil bagaimanapun kondisinya. Kalau sebelumnya, sebelum 2023, kita hanya mengurus sertifikat yang sudah free and clear. Namun di tahun 2023 sampai 2024 saat ini seluruhnya diambil dan kemudian diklaster. Penyelesaiannya tergantung dengan kondisi tanahnya. Jadi kita klaster K1, K2, K3, dan K4. K1 itu adalah yang free and clear. Kita targetkan yang free and clear artinya secara dokumen ada, kemudian tanahnya dikuasai. Nah, itu kita targetkan jadi sertifikat. Walaupun dokumen ada, dokumen ada, tanah dikuasai, itu belum tentu clear betulan. Jadi memang kita harus rapikan lagi, dicari lagi, benar nggak clear. Kadang-kadang tanahnya juga masih ragu, ini tanahnya yang mana. Nah, itu sama-sama telusurin. Jadi ini benar-benar untuk pengamanan. Itu yang K1, itu free and clear, kita targetkan itu jadi sertifikat. Kemudian ada juga yang di klaster K2. K2 itu apa? Yang asetnya dikuasai tapi dokumennya kurang lengkap atau masih harus perlu pengurusan lagi. Jadi dokumennya belum lengkap, jadi perlu pengurusan. Nah, ini untuk yang K2 yang posisi seperti ini kita targetkan sampai peta bidang tanah. Ditarget sampai peta bidang tanah, namun tetap
di-push kalau bisa selesai sampai sertifikat. Namun targetnya sampai BBT. Itu yang kedua. Nah, kemudian ada juga K3. K3 itu apa? K3 yang nggak free, nggak clear. Not free and not clear. Artinya apa? Dokumennya tidak jelas, tanahnya sendiri tidak dikuasai. Nah, ini bentuk pengamannya apa? Satker bersama-sama dengan BPN dan DJKN ini paling tidak melakukan blok atau penitikan, blokir penitikan lewat aplikasi Sindo Tanahku. Jadi dengan melakukan penitikan ini, nanti diharapkan pada saat ada orang yang mengklaim kemudian mensertifikatkan tanah ini menjadi tidak bisa karena sudah di sana sudah terdetek sebagai aset negara. Jadi mereka harus confirm dulu. Jadi DPPN akan confirm dulu. Inilah akan bentuk pengamanannya terhadap tanah-tanah yang tidak free dan tidak clear. Jadi nanti kita tetap bisa menjaga supaya asetnya jangan beralih. Sambil kita bertahap menyelesaikan agar tanah yang tidak free dan tidak clear ini menjadi free and clear. Bertahap, karena memang harus diurai permasalahannya seperti apa. Nah, untuk yang keempat itu adalah updating. Updating artinya yang sudah, jadi ini adalah untuk cleansing data. Syukurnya untuk di NTT saat ini data kita anggap sudah bagus semua, oke semua. Makanya untuk keempat data bisa dibilang tidak lagi ada targetnya untuk keempat di NTT ini. Keempat masih ada 3 bidang ternyata ya. Nah, untuk targetnya di NTT ini ada 437 yang sudah selesai 28. Jadi ada 6 bidang yang sudah selesai sertifikat. K3 selesai 19, ini jadi sudah selesai di titik, dan K4 sudah selesai di update terusnya 3. Nah, kemudian kami harapkan juga dan kami mohon doanya untuk sertifikasi ini tuntas selesai 437. Jadi tidak ada lagi ke depannya permasalahan sertifikasi lagi. Itu untuk program nasional. Selanjutnya kami beralih terkait dengan proyek strategis nasional. Tadi di awal Pak Catur, Pak Kakanwil telah menyampaikan juga terkait dengan proyek strategis nasional, namun itu dari sisi mengeluarkan pendanaan proyek fisiknya. Yang kami sampaikan ini adalah terkait dengan pembebasan lahannya yang didukung salah satu DLU yang berada di bawah DJKN yaitu Elman. Nah, Elman ini berperan dalam pendanaan pengadaan lahan pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi NTT. Ada 3 proyek yang disokong oleh Elman dengan total nilai yang telah dikeluarkan untuk pembebasan lahan itu ada sebanyak 216 miliar lebih. Yaitu yang pertama kalau dirinci adalah Bendungan Embai itu telah terrealisasi sebanyak 137,974 miliar. Kemudian ada Bendungan Napun GT itu sebanyak 45,4 miliar dan Bendungan Temef itu telah terrealisasi sebanyak 32,7 miliar. Next. Mungkin itu update yang dapat kami sampaikan dari DJKN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om, Santi, 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 Om. Kami kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Musra ya, yang telah menyampaikan begitu banyak hal terkait dengan pengelolaan BUMN, termasuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN terkait dengan pengelolaan aset ya, maupun dengan proyek-proyek strategis nasional lainnya. Baik, selanjutnya yang akan memberikan penyampaian materi adalah dari Bu Dina sepertinya, dari Balai Diklat Keuangan Denpasar. Ini jarang-jarang hadir, tetapi selalu memberikan informasi yang informatif ya terkait dengan kegiatan yang dilakukan BDK. Monggo Bu Dina. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Bapak Catur Arianto Widodo, yang kami hormati pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara yang
hari ini diwakili oleh Bapak Igede Wirawiweka, kemudian juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang kali ini diwakili oleh Pak Haris selaku Kabid Kepabeanan dan Cukai, serta Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Desa Jenny, Bapak dan Ibu yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan pers yang berbahagia. Mohon izin sedikit update dari Baedikat Keuangan Denpasar, Bapak dan Ibu. Baedikat Keuangan Denpasar memiliki wilayah kerja dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi tusi kami itu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keuangan serta sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, kami tidak hanya bertanggung jawab atau memiliki tugas untuk peningkatan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan sesuai arahan dari Ibu Menteri Keuangan, bahwa kami juga diminta untuk berperan aktif dalam peningkatan kompetensi para pengelola keuangan di daerah. Untuk tahun 2024 ini, Baedikat Keuangan Denpasar bersama dengan Kementerian Keuangan 1 NTT ya, dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai paling nggak 3 hal yang akan kami lakukan. Yang pertama, peningkatan kompetensi para pegawai Pemda terkait pengelolaan keuangan di daerah, terkait juga tentang penilai BMD, pembuatan laporan keuangan, kemudian pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga beberapa peningkatan kompetensi terkait perpajakan. Selain itu yang menjadi concern adalah adanya 111 desa baru di Provinsi NTT, di 3 kabupaten ya, di Kabupaten Sikap 34 desa baru, di Kabupaten Ngada 55 desa baru, dan di Kabupaten Timur Tengah Utara sebanyak 20 desa baru. Ini hasil diskusi juga dengan Pak Edi. Kita akan memberikan peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan desa bagi pengelola keuangan desa di desa-desa baru tersebut. Karena dengan asumsi pengelola desanya baru, mereka perlu pendampingan atau dalam hal pengelolaan keuangan desa dari dana desa dari basic. Jadi memang belum dilakukan, tapi rencana kemarin di bulan Juni kita akan mulai di Flores, jadi di 2 kabupaten di Sika dan Ngada terkait pengelolaan kompetensi pengelolaan keuangan desa. Nah, mungkin nanti juga akan dilanjut dengan untuk peningkatan kompetensi pegawai Pemda di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Sika, dan Flores Timur. Jadi karena memang kondisi geografis, jadi kita akan membuat kegiatannya itu bisa berlanjut dalam satu periode. Kemudian yang ketiga adalah akreditasi terkait pengelola kegiatan pelatihan. Jadi yang diakreditasi ini adalah lembaganya. Kami sudah berhubungan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Provinsi NTT. Apabila BPSDM ini tertarik untuk melakukan akreditasi terhadap lembaganya tersebut, sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan tanpa harus dilakukan oleh Kemenkeu gitu. Jadi apabila lembaga tersebut sudah tersertifikasi, maka dia bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti apabila ada hal-hal yang lain mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih Pak Edi, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Dina. Kalau Bu Dina hadir ini saya senang sekali ini. Karena pasti ada beberapa hal yang menarik untuk bisa ditindaklanjuti ya. Tahun ini sepertinya Bu Dina kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 sebetulnya. Dan tahun ini sepertinya Bu Dina kembali hadir di Flores untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada seluruh stakeholder terkait dengan pengelolaan TKD dan dana desa di Flores ya, Bu Dina ya. Mudah-mudahan nanti awal Juni bisa kita laksanakan ya Bu. Sepertinya kalau sudah diekspos seperti ini Bu, nanti mohon juga difasilitasi ya kalau ada permintaan dari Pulau Sumba dan Pulau Timur ya. Oh, siap Pak, siap Pak.
karena sepertinya nanti kepala KPI-nya akan ngiri dalam tanda kutip ya. Loh, kok Flores saja kok Sumba kok tidak gitu, Timur tidak ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk kita bisa hadir di semua pulau-pulau yang ada di NTT ya, karena ini demi kebaikan juga bagi para stakeholder kita, terutama Pemda-Pemda yang notabene memang selalu harus konsisten kita berikan bimbingan dan asistensi terkait dengan pengelolaan TKD dan dana desa. Baik, terima kasih Bu Dina. Demikian tadi rekan-rekan media, wartawan, dan seluruh hadirin semua yang hadir di forum persekon kali ini telah disampaikan berbagai banyak hal tadi terkait dengan kondisi fiskal, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, dan juga informasi terkait dengan program kerja dari BDK untuk Pemda-Pemda di wilayah NTT.